Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Dengan jumlah jemaat 65 kakak atau 154 jiwa. Situasi dan kondisi di ITC Patia tentunya tidak serta-merta terjadi seperti ini. Di balik semuanya itu ada sejarah berdirinya gereja yang penuh dengan nilai perjuangan dan pengorbanan. Hal ini tidak akan hilang dan terlupakan. Dan inilah sejarah singkat di ITC Patia. Masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan. Salam saudara. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, Aku telah membuka pintu bagimu dan tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Firman itu ditujukan kepada jemaat Philadelphia untuk menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan telah membuka pekerjaan pelayanan di Philadelphia dan tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Seperti halnya di tempat ini, firman itu juga ditujukan kepada jemaat di ITC Patia bahwa Tuhan telah membuka pelayanan di tempat ini dan tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Itu telah dibuktikan melalui sejarah di ITC Patia yang sangat panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kesaksian-kesaksian dari bapak-bapak para pendahulu kita yang telah ikut berjuang merintis di ITC Patia. Tuhan memberkati. Tanggalipun kula kesupen nggih. Namung taunipun katosipun kula tasih heboh. Menawi taun 1963 piye wulanipun kesupen nonton nyambut damel piyambak nalika semanten lajeng wonten-wontenan G30S PKI. Nah, tahun 65 cacat menika sampun wonten menapa menika persekutuan ingkang terbatas antawisipun wonten griyanipun Pak Tamlan lan menika piye nah ingkang kawula suyuti nalika semanten inggih menika Pak Pendeta Mantari. Nah, Pak Pendeta Mantari lajeng kados wonten persoalan ingkang kados wonten sekeca wonten manah kula, lajeng kula gabung wonten kayu apu menika ingkang kula pitados menika Bapak Pendeta Sastro Hadi. Lajeng miwiti menika sampun dipun wontenaken menapa menika baptisan sawetawis menika wonten ngandhap bet klapa nglarepiku piye ingkang baptis menika anak kula ajeng karo sapa kae elengmu karo sapa iku Gatotiro Karmito menika ingkang samangke wonten Yogya nggih lajeng
Miwiti semanten lajeng wonten tetangan kula ingkang nama Kawyadi griyanipun wonten Randeng inggih warga pasamuan kayu apu. Menika kula dipun ngatenaken Tanjung Rejo Kudus menika tebih Pak. Mbok prayogi damel piyambak wonten mriku. Pak Karmidi, Pak Warjo, Pak Harno, Pak Ramelan puniki. Nggih Pak Ramelan, mriku Pak Sastra sampai Pak Sastra menika pancen sampun kepetang sampun menapa menika yuswa dados nggih mboten kula ajak. Ingkang rawuh tiang kathah Adita, Pak Yoto, Pak Putri, saputrane lajeng Bu Karmidi, Kakung Putri, nggih saputrane niku malah nono tesih ngantos sak mriki gendut napa niku. Niku Arno, Kakung Putri, saputrane. Panjenengan sedaya niku nggih Kakung Putri sak putrane. Akhirnya dengan satu kerinduan yang menyala-nyala, mereka mengadakan persekutuan di rumah Bapak Ramelan. Mereka itu adalah Mbah Suyoto, Mbah Karmidi, Mbah Suharno, Mbah Sastrojo, Pak Kasmat. Dengan mengajak keluarga mereka masing-masing, mereka bersekutu di rumah Mbah Ramelan. Dengan kasih setia memberi Logun nika Pak ingkang Bu Maryam Gulung bukan niki bareng ingkang direkat yang logun mriko lajeng tetepin terus ngawontenaken dhateng daleme Bu Keni bareng lajeng ngoten wonten gene Bu Keni terus teng gene Bu Maryam Budung sareng sampun teng Budung terus wonten ngablak wonten Embun Pasir sareng sampun wonten ngablak Pak Ramelan kali Pak Yoto menika ngawontenaken wonten dalemipun Pak Maryam pendidikanipun Pak Matari lajeng ngoten terus mbae ngaten iki tanah kula niki tak wakafne ya Mak engko ben digawe gereja timbang engko awake nang gereja jan cedhak timbang ning gereja endi-endi mondar mandir engko nek wis nyope kan cedhak ngoten lajeng wis karepmu Pak kula ngoten lajeng dipun wakataken dipun tak anu kali Pak Yoto wawunipun terus Pak Yoto kali Pak Ramelan terus Pak Guru Karmidi terus Pak Sarju Pak Harno wawunipun ingkang pertama Pak lajeng Pak Yoto rumin kantah simak ngasta Pak. Awal berdirinya gereja itu personil yang menjadi majelis di DPC Padian itu adalah Bapak Suyoto, Bapak Karmidi, Bapak Sarju, Bapak Ramelan, Bapak Kasmat, dan juga Bapak Maksiran. Kemudian ada juga yang saya agak lupa, itu Pak Tasmin. Pak Tasmin itu suaminya Bu siapa ini yang Bu Satina. Tetapi pada saat itu Pak Tasmin hanya mendukung dari belakang, tidak menjadi struktur majelis, enggak, cuma mendukung dari belakang. Kemudian keberadaan saya sebagai pemuda saat itu, bisa dihitung, di antaranya Mas Hadi,
putranya Bapak Yoto, kemudian Pak Masudi yang menantunya Pak Yoto itu, kemudian Pak Ayub Slamet. Hanya empat orang personil pemuda. Namun dari 4 personil tadi, lupa lagi, masih ada 1, yaitu Pak Karmito yang sekarang menjadi dosen di Wacana. Tetapi tidak lama kemudian Pak Karmito sudah pergi meninggalkan kita, sehingga kita tinggal berempat. Akhirnya dari rekan-rekan ini yang mendukung kegiatan tidak banyak. Setelah ditinggal Pak Karmito, seakan-akan kita kurang tidak adanya pemimpin, tidak ada support, sehingga kita agak kendor dalam pelayanan. Kemudian tergabunglah Bapak Riyadi saat itu masuk menjadi pemuda GT Cipatian, dan bersama-sama kita bekerja mengikuti kegiatan-kegiatan gereja ini di GT Cipatian. Kemudian itu kami mulai menjadi pemuda itu benar tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 GT Cipatian melalui peristiwa itu mendapat gereja kita penuh. Karena apa? Karena banyak orang yang saat itu perlu perlindungan. Tetapi setelah aman-aman dari GDKWS, akhirnya banyak juga yang meninggalkan gereja kita. Kemudian dari majelis yang saya bicarakan tadi sampai tahun 70-an itu masih eksis melayani. Namun untuk tahun 70 ke atas, kira-kira 3 tahun kemudian itu ada antara majelis itu ada clash. Akhirnya ada kekosongan di majelis GT Cipatian. Akhirnya saya dengan didukung Pak Harno yang saat itu bolak-balik ke Kayu Apu, karena saat itu hidup kita di Kayu Apu. Kita mohon petunjuk dari majelis maupun pembimbing rohani kita, yaitu Bapak Warsito, apakah sebaiknya bagaimana kita akan melangkah gitu. Akhirnya saya pada waktu itu nangisi Bapak almarhum Bapak Purbanus agar mau menjadi pemimpin kita, menggantikan majelis yang saat itu vakum. Dan juga kesediaan Pak Purbanus didukung dengan Bapak Hadi Retno yang saat itu menjadi anggota GITJ Kelale, yaitu tepatnya di rumahnya Pak Yono. Akhirnya setelah Bapak Purbanus dan Pak Hadi Retno menjadi majelis, pada saat itu GT Cipatian tidak punya pembimbing atau pengasuh yang full timer. Akhirnya pada waktu itu GT Cipatian itu dilayani gembala dari GITJ Burung Cangkring yang namanya Pak Taryo. Pak Taryo yang sampai sekarang nggak tahu kabarnya gimana itu, nggak tahu Pak Taryo. Setelah itu Pak Taryo karena ke transmigrasi ke Sumatera kemana gitu, akhirnya majelis pada saat itu pengen mempunyai gembala tersendiri, tidak minta bantuan dari Burung Cangkring. Akhirnya Pak Bambang saat itu menjadi majelis
akhirnya diutus Pak Purbanus untuk datang ke AKWW untuk mendapatkan gembala yang diinginkan oleh GT Cepatian, dan akhirnya mendapatkan gembala yang namanya Bapak Jayuskar. Setelah Pak Jayuskar sudah tidak melayani di GT Cepatian, maka pelayanan berikutnya dibimbing oleh Bapak Bambang Setiawan. Kemudian karena Pak Bambang saat itu sakit-sakitan, kemudian diganti oleh Pak siapa ya? Pak Slamet kan kira-kira. Kosong nggak ada. Akhirnya ya itu ketemu Bapak Pak Andreas ya. Kita menjaring calon gembala di Patian itu pertama Pak Andreas, ada juga pelayan-pelayan lainnya yang ingin menggembalakan di Patian, tapi akhirnya lolos Pak Andreas. Pak Andreas pun demikian karena baru beberapa bulan melayani di Cepatian sakit. Berapa bulan? Hah? Berapa bulan? Ya belum ada setahun, kira-kira ya setengah tahunan gitulah. Akhirnya kami ditunjuk oleh jemaat saat itu untuk menjaring lagi, yaitu kebetulan kita mendapatkan gembala yang masih muda dan masih energik, masih berpotensi amat sangat besar, yaitu Bapak Slamet Waluyo SPH dari Solo itu. Itulah penjelasan saya sekitar keberadaan GT Cepatian tentang apa yang kita ketahui. Sedangkan dari rekan-rekan pemuda saya yang terdahulu kelihatannya makin lama tidak makin bersemangat, tapi mengundurkan diri untuk menjauhkan dari pelayanan. Sebetulnya saya rindu sekali untuk rekan-rekan kami yang masih sebetulnya masih berpotensi tapi tidak mau membantu pelayanan begitu. Tuhan terus memberkati GIT Cepatian sehingga GIT Cepatian mengalami kemajuan. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1986, atas campur tangan dan berkat Tuhan, GIT Cepatian didewasakan dari GITC Kayuapu dan menjadi gereja yang sudah mandiri, dan Tuhan selalu memberkati. Jayuskar, saya mulai melayani di GITC Patihan sebagai pembantu pendeta pada tahun 1975. Saya masih ingat benar, gedung gereja cukup megah ukuran waktu itu, tapi yang hadir kebaktian rata-rata 15 orang. Kami melayani dengan sukacita bersama majelis gereja dan khususnya teman-teman pemuda sampai tahun 1985. Dan pada tahun itu rata-rata kebaktian ada 85 orang. Kalau buku yang memuat tentang kehadiran anggota kebaktian masih disimpan, itu data-data ada pada buku itu yang dulu disimpan dan dikelola oleh Bu Murtini sebagai bendahara. Jadi berdasarkan buku itu, kalau buku itu masih, maka grafik itu bisa dilihat. Ketika saya melayani di sana, yang saya tekankan adalah pelayanan pemuda. Yang kami lakukan adalah PA seminggu sekali, itu sangat saya tekankan. Kami menekankan juga agar mereka melanjutkan sekolah. Nah, ketika itu ada beberapa pemuda yang
sekolah di STAKWIB Pati, Saudara Paryono, Saudara Agus, kemudian Saudara Bambang, dan Saudara Iskandar. Tetapi Saudara Iskandar mengundurkan diri karena diterima menjadi tentara. Dan ketika itu juga ada beberapa pemuda yang dapat melanjutkan studinya di Satyawacana, seperti saya lupa nama lengkapnya, Titin, Twikora, dan juga Eko. Masih ada satu lagi yang rumahnya dekat di Kerawang, melanjutkan sekolah di IKIP Semarang pada waktu itu. Dan saya memandang pada waktu itu pendidikan sangat penting bagi gereja, dan kita lihat memang sangat terkait kemajuan gereja dengan pendidikan. Pada tahun 1280 sambil melayani, saya melanjutkan sekolah saya di Universitas Kristen Satyawacana. Saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Saya kuliah di sana hanya 3,5 tahun. Pada tahun 1285 saya diangkat menjadi dosen, dipekerjakan dosen kooperatif wilayah 6, dipekerjakan di Universitas Muria Kudus. Nah, semenjak itu saya tidak dapat melanjutkan pelayanan saya di gereja GITJ Patian. Dan pelayanan dilanjutkan oleh Saudara Bambang yang setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di STAKWIB Pati, kemudian dia diangkat menjadi pendeta. Nah, kelihatannya Saudara Agus itu diangkat menjadi guru agama di salah satu SMP negeri di Kudus. Itu saya guru agama Kristen. Kemudian Saudara Paryono diangkat menjadi guru agama Kristen di STM Nusantara di Kudus. Kemudian Saudara Titin juga diangkat menjadi guru SMP di Tayu pada waktu itu. Masih pada ketika saya melayani, Saudara Riyadi sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Saudara Sunarto dan adiknya Saudara Supriyanto diangkat menjadi pegawai negeri di Dinas Pertanian. Saya kira cukup itu yang dapat saya ceritakan. Saya ulangi lagi, yang saya tekankan pada waktu itu adalah pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik maka yang punya masa depan yang baik bukan hanya yang bersangkutan, tetapi gereja juga mempunyai masa depan yang lebih baik. Saya berharap dan berdoa GITJ Patian akan dapat menjadi gereja yang berkembang. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih dapat melihat keberhasilan yang dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Slamet. Terima kasih. Dengan kerinduan yang dalam ingin meningkatkan kualitas SDM jemaat, GITJ Patian dengan bimbingan Bapak Jayuskat mengutus warga jemaat untuk mengambil studi di STAKWIB Pati. Mereka adalah Bapak Bambang Setiawan, Bapak Hadi Paryono, Bapak Agus Sumartono. Dari mereka yang bertiga, akhirnya Bapak Bambang Setiawan diangkat dan ditabiskan menjadi GITJ Patian. Sangat disayangkan, di tengah-tengah pelayanan beliau mendapat pencobaan yang sangat berat, sehingga Pendeta Bambang Setiawan terpaksa harus keluar dari GITJ Patian. Namun campur tangan Tuhan luar biasa. GITJ Patian tetap berdiri tanpa gembala sidang. Jemaat dengan majelis bekerja sama meneruskan pekerjaan Tuhan.
Sampai akhirnya tahun 2000, jemaat kembali rindu mempunyai gembala sidang, dan jemaat memanggil Bapak Andreas Nurwahyono untuk dicalonkan menjadi pendeta. Lagi-lagi persoalan internal keluarga hamba Tuhan membuat Pak Andreas terpaksa harus keluar dari GIT Cepatian. Namun dengan waktu yang singkat, atas campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan, pada tahun 2001 Tuhan mengutus hambanya Bapak Slamet Waloyo untuk melayani di GIT Cepatian, dan tahun 2002 ditabiskan menjadi pendeta jemaat sampai sekarang. Lalu sampai kapan Pendeta Slamet Waloyo tetap melayani Tuhan di GIT Cepatian? Hanya Tuhan yang tahu. Namun perlu diingat, sekalipun sudah berulang kali GIT Cepatian kehilangan gembala sidang, tetapi tidak pernah kehilangan sang gembala agungnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan takut, maju terus bersama Tuhan, dan Dia tidak sekali-kali meninggalkan gerejanya. Akhirnya kami, pendeta dan majelis GIT Cepatian, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Keluarga Kusmanto mengucapkan hari ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun pendewasaan gereja. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan memberkati. Maturaken sugeng warsa GIT Cepatian engkang ambal warsa nggih 23. Gusti berkahi. Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-23 pada GIT Cepatian. Tuhan memberkati. Keluarga mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan memberkati. Keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian ke-23. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada GIT Cepatian yang ke-23. Semoga semakin diberkati Tuhan. Ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tatang mengucapkan selamat hari ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GIT Cepatian yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun yang ke-23 GIT Cepatian. Tuhan memberkati kita semua.
Kami keluarga Rasiono mengucapkan selamat ulang tahun bagi GITC Patian yang ke-23. Kiranya GITC Patian semakin bertumbuh dan berkembang. Sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat GITC Patian yang ke-23. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 GITC Patian. Tuhan memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun GITC Patian yang ke-23. Maju terus, Tuhan memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun Patian yang ke-23. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga Pak Tio mengucapkan selamat ulang tahun GITC Patian yang ke-23. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 GITC Patian. Mari bersama berakar, bertumbuh, dan berbuah. Selamat ulang tahun GITC Patian yang 23. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GITC Patian yang ke-23. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Yes.